Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 5. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan hati yang bahagia. Oke, kita mulai dengan subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Kita mulai dengan pembelajaran 1. Di sana ada Lani, ya. Lani bertanya kepada kita semuanya, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Tahu tidak? Nah, mari kita belajar bersama Lani. Nah, anak-anak, mari kita baca bersama-sama dengan judul Pengalaman Belajar dari Negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Nah, sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia. Ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng. Ada alat penyeduh kopi klasik dari Vietnam. Serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lar dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Anyer di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Nah, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut.
Menyaksikan pameran budaya asing memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang sangat berharga. Kini, pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara-negara ASEAN. Selanjutnya, anak-anak, pada halaman 3-4, anak-anak diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan terkait dari teks yang telah kita baca tadi ya. Jadi kita bahas bersama-sama. Yang pertama, mengapa hari ini merupakan hari penting bagi Udin dan kawan-kawan? Jadi jawabannya, karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pertanyaan kedua, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Jadi jawabannya, jadi mereka dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk-produk wirausaha dari tiap-tiap negara. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Edo? Jadi jawabannya, pengetahuan Edo bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Benny? Jawabannya, Benny bisa mengenal wayang asik asal dari negara Brunei yang khas, ya, yang berbeda dengan wayang dari Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin? Jadi jawabannya, Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya dari setiap negara ASEAN. Oke, kita lanjutkan. Jika kamu mendapatkan kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Lalu, mengapa? Jawabannya, mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar kita bisa mendapat pengalaman seru dan mendapatkan hadiah berupa cenderamata sebagai kenang-kenangan. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Jadi jawabannya, pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya dari setiap negara ASEAN. Yang ketiga, menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni dari negara kita sendiri. Oke, selanjutnya di sana ada Edo. Edo bersama dengan Dayu, ya. Edo berkata kepada Dayu, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian diminta untuk berdiskusi. Ya, pada halaman 5, anak-anak diminta mengisi peta pikiran secara berkelompok. Nah, teman-teman diminta mencari informasi tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. Nah, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia, ya. Nah, anak-anak bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Jadi, di sana ada peta pikirannya, ya. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Jadi, ada jawabannya di sana. Jadi, jawabannya yaitu peranan Indonesia ikut serta dalam MEA, ya. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, menjadi salah satu lumbung padi dari negara ASEAN. Lalu, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Selanjutnya, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Oke, kembali lagi. Edo berkata kepada Dayu, dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa kita tempel pada permukaan yang terbuat dari besi. Misalnya kita letakkan di pintu lemari es. Nah, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet tersebut. Nah, mari kita belajar bersama Edo dan Dayu. Oke, jadi selanjutnya kalian akan mengenal berbagai macam magnet, ya. Perhatikan magnet yang telah disediakan
di depan kalian ya. Jadi di sana ada magnet batang ya. Lalu ada magnet silinder. Selanjutnya magnet jarum. Lalu ada magnet ladam. Lalu selanjutnya ada magnet lingkaran. Di sana ada kutub U itu utara, S selatan ya. Nah, jadi pada halaman 8 kalian diminta untuk menjawab pertanyaan. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang magnet? Jadi magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam yang ada di sekitarnya karena memiliki medan magnet ya. Jadi setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Jadi jawabannya adalah magnet alami dan magnet buatan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Jadi simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. Selanjutnya, jelaskan perbedaan bentuk dari masing-masing magnet. Ya. Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok, magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung, lalu magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke kedua arah yang berlainan. Selanjutnya magnet ladam merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Lalu magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Oke, anak-anak. Jadi di sana selanjutnya kita lanjutkan. Tahukah kamu lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Nah, batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Nah, ketika batu itu digantung, batu tersut berputar. Nah, salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut dengan magnet. Nah, saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet, seperti pengeras suara, layar TV, dan kaset yang merupakan contoh-contohnya. Oke, selanjutnya kutub-kutub magnet. Nah, semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Nah, daerah ini disebut dengan kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara yang U dan kutub selatan S. Nah, sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. Nah, N ini merupakan kutub utara dari magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara, sedangkan S kutub selatan singkatan dari South yang berarti selatan. Ya. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Nah, bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Nah, selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau yang disebut dengan ladam. Dan ada juga magnet jarum. Nah, pada bentuk-bentuk ini kutub magnet berada pada ujung-ujung dari magnet tersebut. Oke, di sana kembali lagi bersama dengan Edo dan Dayu. Lalu Edo bertanya, apakah Dayu kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Nah, sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu tahu nggak? Kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, jadi ini formulirnya ya. Formulir pendaftaran, contoh formulir A dan formulir B. Yaitu formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, lalu satunya lagi formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler ya. Di sana kita diminta untuk mengisi identitas diri ya, nama lengkap, umur, kelasnya, nomor induk siswa, alamat, kota, kode pos ya, nomor telepon, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar, lalu jenis lomba yang kita akan ikuti, tanda tangannya ya. Jadi dengan catatan formulir yang sudah ditandatangani ya diserahkan kepada panitia di masing-masing stand ya. Begitu juga dengan formulir kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi kita diminta untuk mengisi identitas diri, jenis ekstrakurikuler yang akan kita ikuti ya.
Oke, anak-anak kelas 6, selanjutnya pada halaman 12-14 kalian diminta untuk menjawab pertanyaan. Mari kita bahas sama-sama ya. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Jadi, ada judul formulirnya, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, lalu ada juga kolom untuk mencantumkan tanda tangan dan catatan tambahan. Ya. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Perbedaannya yaitu pada tujuan formulirnya ya. Selanjutnya, apa tujuan dari formulir A? Jadi untuk mendaftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, mengapa formulir itu kita butuhkan? Jadi karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari formulir B? Itu untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Lalu mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan dari ekstrakurikuler tersebut ya. Lalu kapan kita mengisi formulir? Jadi ketika kita akan mengikuti suatu kegiatan atau ingin menjadi anggota dari suatu organisasi. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Jadi formulir itu adalah menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi ya. Nah, dengan formulir suatu panitia atau organisasi tersebut dapat mengenal data diri kita ya, seseorang, dan bisa menggali informasi dari orang tersebut ya. Nah, anak-anak kelas 6, jadi banyak sekali informasi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi Bapak berharap bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak mengucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.